Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kenapa sampai orang itu tidak tidak ada kecemburuan, ya, terhadap kemungkaran, itu dikarenakan dosa-dosa maksiat-maksiat hati yang telah menutupi hatinya itu, ya. Sehingga hatinya itu sudah terbalik, ya. Kadang-kadang melihat suatu kebenaran tidak senang, ya. Melihat satu kemungkaran kok malah senang, mendukung. Itu hatinya sudah terbalik. Kenapa? Banyaknya noda-noda, dosa-dosa, noda-noda maksiat itu, ya. Apabila hati sudah terbalik, maka dia tidak bisa mengenali yang ma'ruf dan tidak lagi mengingkari yang mungkar. Itu kalau hatinya sudah terbalik. Rasulullah SAW bersabda, fitnah-fitnah itu diperlihatkan kepada hati satu persatu bagaikan hamparan tikar. Maka hati apapun yang menyerapnya, maka diletakkan padanya satu titik hitam. Dan hati apapun yang mengingkarinya, maka akan diletakkan padanya satu titik putih. Sehingga fitnah-fitnah itu berada pada dua macam hati. Hati yang putih bersih, yang tidak bisa dimudaratkan oleh fitnah selama langit dan bumi masih utuh, dan yang lainnya hitam berdebu. Hati yang hitam berdebu bagaikan cangkir yang terbalik, yang tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang mungkar, kecuali sesuatu yang diserapnya karena mengikuti hawa nafsunya. Hadis riwayat Muslim, ya. Ini peringatan dari Nabi SAW. Kita ukur, yang tahu, ya, hanya Allah. Kemudian diri kita masing-masing. Kalau kita melihat satu kemungkaran, hati kita itu benci, jengkel, cemburu dengan agama ini atau tidak? Atau kita justru malah senang mendukung kemungkaran itu? Kalau seperti itu, banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah SWT, karena hati kita terbalik, ya. Ya, hati kita terbalik, ya. Misalkan kalau ada seorang ayah, misalkan ini, ya, melihat anaknya minum minuman keras atau bermaksiat kepada Allah, kemudian dia meridhoi, mendiamkan, setuju, berarti hatinya terbalik. Kalau yang hatinya putih bersih tadi itu, begitu ada kemungkaran, dia akan sensitif, ya. Dia akan berusaha untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Nah gitu. Jadi caranya seperti itu untuk mengetahui hati kita. Kalau ada satu kemungkaran, kemaksiatan, kerusakan, kita itu gimana? Apakah kita cemburu, kita marah, kita berlepas diri, kita jengkel, ya? Ataukah kita biasa-biasa saja? Nah, ya. Kalau kita ada satu kemungkaran, hati kita itu tidak terima, kita benci, kita berlepas diri, ya, maka hati kita masih sehat, baik. Tapi kalau hati kita melihat satu kemungkaran tuh kita senang sekali, ridho, ya, tidak menghindar, berarti hatinya sudah terbalik, ya. Begitu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penguat, ya, untuk dalil-dalil yang menyatakan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah kewajiban semua orang. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Orang beriman. Berarti setiap orang beriman wajib menjaga dirinya dan keluarganya dari apa? Dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Ya, itu kan ada tulisan kadang-kadang disebar, kewajiban yang terberat bagi seorang ayah itu bukan bekerja mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Yang paling berat itu adalah bagaimana dia menjaga anak dan istrinya, keluarganya ini agar tidak tersentuh api neraka. Itulah pekerjaan yang paling berat. Tapi dalam tanda petik, ya, kebanyakan manusia itu khawatir terhadap anaknya dalam urusan dunia. Ya, dalam urusan dunia takut nanti dia ini tidak bahagia, tidak dapat ini itu dan lain sebagainya. Ya, hanya sedikit, ya,
Hanya sedikit. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit itu, yang memikirkan bagaimana supaya anak kita ini selamat dari api neraka. Melaksanakan perintah Allah, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Makanya Rasulullah SAW itu wanti-wanti kepada para sahabat sejak kecil. Ya, sahabat disuruh apa? Suruh anakmu sholat ketika umur 7 tahun. 7 tahun itu masih belum balik, belum mumayyiz, ya. Kadang enggak ngerti masih dia nih, baik dan buruk itu, ya. Tapi sama Nabi suruh apa? Sholat. Ajari, suruh, perintahkan anakmu untuk sholat, mengerjakan sholat ketika umur 7 tahun. Kalau 10 tahun enggak sholat, pukul dia. Coba, ya. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Dan perintahkan kepada keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah kamu di dalam mengerjakannya. Ya, dalam surat Toha 132. Ya, jadi Nabi SAW itu menyuruh para sahabat agar putra-putranya yang umur 7 tahun suruh mereka sholat. Amar ma'ruf ini, ya, amar ma'ruf, ya. Dan pukul mereka kalau 10 tahun tidak mengerjakan sholat. Kalau 10 tahun tidak mengerjakan sholat, suruh pukul sama Nabi. Lah kalau sudah 30 tahun, ya. Saya punya teman, ya, anaknya sudah SMA. Kalau subuh dibangunkan untuk sholat itu sampai mau berkelahi sama bapaknya. Bayangkan, ya. Makanya mumpung masih kecil, ya, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak punya cucu-cucu yang masih kecil, suruh sholat ketika masih kecil, ya. Seperti pohon, kalau masih kecil itu kan mudah ditekuk itu, ya. Mudah ditekuk. Tapi kalau bambu itu sudah tua, kenceng jejak ke atas, susah. Ditekuk bisa cuklek itu nanti, ya. Jadi perintah Nabi SAW begitu, ya. Maka kewajiban pertama bagi seorang muslim apa? Merubah rumahnya menjadi rumah-rumah yang islami, mengarahkan keluarganya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, mengerjakan sunnah-sunnah nabinya. Sehingga apa? Sehingga bersatu nanti cara pandang dan orientasi hidup dari keluarga itu. Suaminya, istrinya, ya, bapaknya, anak-anaknya semua satu menuju akhirat. Sehingga harapannya nanti apa? Semuanya bisa kumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Itu satu visi, ya, keluarganya, ya. Jadi harus kerjasama bapak ibu, suami istri. Bagaimana anak-anak itu supaya seperti itu, ya. Di rumahnya seorang muslim itu menjadi penasehat. Menjadi penasehat, ya. Memerintahkan keluarganya kepada yang ma'ruf dan melarang mereka dari yang mungkar dan mengajak mereka kepada kebaikan dan selamanya tidak membiarkan mereka melakukan kejelekan dan meninggalkan kewajiban. Dan tidak membiarkan mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan yang diharamkan selamanya. Karena nanti kita itu akan diminta tanggung jawab sebagai laki-laki, sebagai seorang ayah, pemimpin, ya. Jadi kalau masih anak kita ada, nauzubillah, ya, nauzubillah, summa nauzubillah. Misalkan ada anak kita yang tidak sholat, orang tua itu nanti akan ditanya, kenapa dia ini tidak sholat. Nah, nanti kalau orang tua sudah mengajarkan, sudah menyuruh, sudah mengajak, sudah menghukum dan lain sebagainya. Di saat dia ini besar, mungkin kita tidak tahu, hati manusia kan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sudah punya jawaban di hadapan. Saya sudah ngajari, ya Allah. Saya sudah perintahkan, saya sudah ajak, saya sudah hukum dia ketika tidak sholat. Tapi hati itu ada pada tangan-Mu, ya Allah. Kami tidak mampu. Punya jawaban, ya. Tapi kalau enggak, wah berat nanti, ya. Orang tua yang soleh nanti harusnya masuk surga, bisa kena sandungan kalau anak-anaknya ini tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi mengatakan, ketahuilah setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang sesuatu yang dipimpinnya. Seorang imam terhadap manusia adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya tentang sesuatu yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya tentang sesuatu yang dipimpinnya. Dan seorang perempuan adalah pemimpin untuk keluarga suami dan anak-anaknya dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Serta seorang hamba sahaya, ya,
adalah pemimpin untuk harta majikannya dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya tentang sesuatu yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini yang harus kita pikirkan. Ya. Kalau nasib anak-anak kita, rezekinya dan Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan anak kita, Allah yang telah menjamin rezekinya untuk mereka sebelum mereka lahir jadi manusia. Sudah ditentukan oleh Allah SWT berajalnya, rizkinya, amalnya, ya. Bahagia ataukah dia celaka, ya. Nah, kewajiban kita kepada anak-anak kita bagaimana? Ya berdoa kepada Allah SWT, ikhtiar, ya, diberikan pendidikan yang baik, diajar yang baik dan sebagainya, ya. Ya. Dalam urusan apa? Terutama urusan akhirat, ya. Kemudian urusan dunia, ya. Jangan sampai melupakan dunia, ya. Cuma sekarang ini kebanyakan terbalik begitu loh maksud saya, ya. Buktinya apa? Anak kalau tidak les, misalkan pelajaran apa, kimia atau bahasa Inggris, wah dimarahi. Kalau anak tidak sholat, tidak ngaji, tenang-tenang saja. Kan begitu kita jumpai Pak ya. Nah ini yang harus kita rubah ya. Jadi mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini tadi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyar wa farriqu bainahum fil madaji. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika mereka sudah umur 7 tahun dan pukullah mereka untuk sholat ketika mereka sudah berumur 10 tahun dan pisahkan mereka dalam tempat tidur, ya. Tempat tidurnya dipisahkan, ya. Meskipun masih kecil, walaupun itu saudaranya, ya. Nah ini sejak dini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan apa, sholat dan lain sebagainya, menyuruh untuk mengerjakan sholat, ya, seperti itu. Maka ini kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan, ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu kewajiban yang paling utama, ya. Jadi setelah kita beribadah kepada Allah, ya, melaksanakan sholat dan sebagainya, kewajiban kita adalah menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka, ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ya sebenarnya bagus kalau ada misalkan sekelompok, ya, ulama atau apalah di bawah Departemen Agama atau MUI dan sebagainya, ya. Yang di situ para ulama itu diberikan izin oleh penguasa, oleh pemerintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Didukung, ya, dengan kekuatan, ya, dari kekuasaan, dari pemerintah, didukung ulama ini, ya. Kalau ada kemungkaran, ya, maka diingatkan, ya, diperingatkan dengan baik, ya. Kemudian setelah itu, ya, kalau masih tetap baru diberi peringatan yang lebih keras lagi, ya. Setelah itu baru mungkin, ya, ditutupkah atau dibubarkan dan lain sebagainya, seperti itu, ya. Dan itu harus harus ada kerjasama, ya, antara para ulama, ya, para tokoh-tokoh agama, ya, dengan pemerintah, ya, untuk membackup mereka, ya, seperti itu. Kan bagus kalau misalkan sama-sama membasmi narkoba misalkan, ya, obat terlarang dan lain sebagainya, itu melibatkan para ulama dan sebagainya, ya. Dan Allah berfirman, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Yaitu orang-orang yang apabila kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, diberikan kekuasaan, ya, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah segala urusan itu kembali. Surat Al-Hajj ayat 41, ya. Dan tugas para ulama itu adalah untuk menjaga umat dari apa? Dari tersebarnya kehinaan, kehancuran dan kebinasaan karena kejahatan dan keburukan itu. Apabila dia ini jumlahnya besar, menang, maka dia akan membinasakan seluruh umat.
Ya, jadi kalau kemungkaran ini merajalela, maka itu akan membinasakan seluruh umat. Maka Allah peringatkan, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Surat Al-Anfal 25. Ya. Sebagai penutup, saya baca hadis Nabi dari Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengunjunginya dalam keadaan ketakutan sambil berkata, "Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Celaka bagi orang-orang Arab dari kejahatan yang telah mendekat. Hari ini telah dibuka dari dinding penjara Ya'juj dan Ma'juj seperti ini." Kemudian beliau membuat lingkaran dengan ibu jari dan jari berikutnya, yaitu telunjuk. Kemudian Zainab berkata, saya bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa sementara di antara kami ada orang-orang yang soleh?" Beliau menjawab, "Iya, apabila keburukan telah banyak." Maksudnya telah merajalela. Hadis riwayat Bukhari dan